Amang Sihite sebelum memulai sudah bisa menghidupkan mikrofonnya Amang. Amang Sihite. Sudah. Buka dalam doa, Amang. Oh ya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Tuhan, yang kami sembah sama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah Zoom meeting kami Tuhan. Kita akan serahkan tiap-tiap orang yang bertugas Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh jemaat kami Tuhan. Karena semuanya ini kami serahkan semua Zoom meeting kami untuk kelancaran kebaktian kami. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Atas nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Dengan topik, pergi dan beritakanlah firman Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565, ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat,
Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 118 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengar hukum Taurat, dari hukum Taurat ke-9 dan maksudnya. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah bersama-sama kita memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 516 ayat 1 dan 2.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, maha kasih kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 730 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Ezekiel pasal 2 ayat 1 sampai 5. Kita membaca secara responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
Aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 658 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat minggu ini tanggal 4 Juli 2021. Yang pertama, berita kelahiran.
Tuhan telah mengaruniakan seorang putri pada keluarga Bapak Dame Manalu, Ibu Boru Napitupulu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, bertempat tinggal di Kelapa Dua Wetan, Wik 9. Yang kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Roy SK Marpaung, putra dari Bapak Morlan Marpaung almarhum, Ibu Laurina Borusianturi, Jemaat HKBP Lumban Hariara Sitoluama Resort Laguboti, bertempat tinggal di Perum Pengairan Sitoluama Laguboti, dengan calon pengantin perempuan, Evinda Boru Hutasoid, putri dari Bapak Barita Hutasoid, Ibu Roma Boru Raja Guguk, Jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur, bertempat tinggal di Jalan Nurul Yakin RT 14 RW 8, Kelapa Dua Wetan, Wik 9. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 di HKBP Lumban Hariara Sitoluama Resort Laguboti. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu 1. Yoris Manalu dari Wik 1 di Rumah Sakit Melia Cibubur. 2. Amang El Siahaan dari Wik 1 pemulihan di rumah. 3. Nyonya El Siahaan Boru Tampu Bolon dari Wik 1 pemulihan di rumah. 4. Indah Boru Siahaan dari Wik 1 pemulihan di rumah. 5. Sahat M. Siahaan dari Wik 1 pemulihan di rumah. 6. Nyonya Kasih Majuntak Boru Panjaitan dari Wik 1 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. 7. Amang J. Siahaan dari Wik 1 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. 8. Amang SM Napitu dari Wik 1 pemulihan di rumah. 9. Melpa Boru Napitu dari Wik 1 pemulihan di rumah. 10. Nyonya Butar-Butar Boru Sibarani dari Wik 1 pemulihan di rumah. 11. Walda M. Tamunan dari Wik 2 pemulihan di rumah. 12. Mary Boru Sihombing dari Wik 2 pemulihan di rumah. 13. Nyonya J.U. Sitanggang Boru Manik dari Wik 3 pemulihan di rumah. 14. Amang J. Sitanggang dari Wik 3 pemulihan di rumah. 15. Nyonya J. Sitanggang Boru Marpaung dari Wik 3 pemulihan di rumah. 16. Freya Boru Sitanggang dari Wik 3 pemulihan di rumah. 17. Jessica Boru Sitanggang dari Wik 3 pemulihan di rumah. 18. Suminar Boru Manik dari Wik 3 di Wisma Atlet. 19. Nyonya Sintua J. Manik Boru Sitanggang dari Wik 3 pemulihan di rumah. 20. Amang S. Simatupang dari Wik 4 di Wisma Atlet. 21. Nyonya P. Barimbing Boru Papahan dari Wik 6 pemulihan di rumah. 22. Oktaviana Boru Barimbing dari Wik 6 pemulihan di rumah. 23. Mary C. Boru Barimbing dari Wik 6 pemulihan di rumah. 24. David P. A. Barimbing dari Wik 6 pemulihan di rumah. 25. Binsar Manehuruk dari Wik 7 pemulihan di rumah. 26. Nyonya Manehuruk Boru Malau dari Wik 7 pemulihan di rumah. 27. Damero Manehuruk dari Wik 7 pemulihan di rumah. 28. Rio L. Manurung dari Wik 7 pemulihan di rumah. 29. Sony G. P. Huta Barat dari Wik 7 pemulihan di rumah. 30. Mauritius M. Huta Barat dari Wik 7 pemulihan di rumah. 31. Sarima Boru Sibarani dari Wik 7 di rumah sakit. 32. Tracy Boru Marpaung dari Wik 7 pemulihan di rumah. 33. Rosi Boru Tampu Bolon dari Wik 8 pemulihan di rumah. 34.
Nyonya Pardede Boru Kunik dari WEK 8 pemulihan di rumah. 35. Naraya Pardede dari WEK 8 pemulihan di rumah. 36. Amang AR Pasaribu dari WEK 9 pemulihan di rumah. 37. Amang R Silalahi dari WEK 10 pemulihan di rumah. 38. Nyonya R Silalahi Boru Simajuntak dari WEK 10 di rumah sakit PIK. 39. Anton Simatupang dari WEK 10 pemulihan di rumah. 40. Nyonya Siringoringo Boru Gultom dari WEK 10 pemulihan di rumah. 41. Nyonya Limbong Boru Sitanggang dari WEK 10 di Wisma Atlet. 42. Albert Butar-Butar dari WEK 10 pemulihan di rumah. 43. Nyonya Sihombing Boru Hutagaul WEK 10 pemulihan di rumah. 44. Sintua M Manurung dari WEK 11 pemulihan di rumah. 45. Nyonya Sintua M Manurung Boru Sregar dari WEK 11 pemulihan di rumah. 46. Marta Boru Manurung dari WEK 11 pemulihan di rumah. 47. Natalia Boru Manurung dari WEK 11 pemulihan di rumah. 48. Carlos Manurung dari WEK 11 pemulihan di rumah. 49. Exaudina Boru Manurung dari WEK 11 pemulihan di rumah. 50. Sintua JL Sirait dari WEK 11 pemulihan di rumah. 51. Nyonya Sintua JL Sirait Boru Marbun dari WEK 11 pemulihan di rumah. 52. Yosi Boru Sirait dari WEK 11 pemulihan di rumah. 53. Tunggul Sirait dari WEK 11 pemulihan di rumah. 54. Jeremy Sirait dari WEK 11 pemulihan di rumah. 55. Christian Sirait dari WEK 11 pemulihan di rumah. 56. Christopher Sirait dari WEK 11 pemulihan di rumah. 57. Joshua Situmorang dari WEK 11 di Rumah Sakit Mitra Keluarga. 58. Sintua W. Sihombing dari WEK 11 pemulihan di rumah. 59. Nyonya Sintua W. Sihombing Boru Dolok Saribu WEK 11 pemulihan di rumah. 60. Nyonya Hapak Pahan Boru Sihombing WEK 11 pemulihan di rumah. 61. Nyonya J. Halo Boru Simajuntak dari WEK 12 pemulihan di rumah. 62. Johnson Haloho WEK 12 pemulihan di rumah. 63. Juliana Boru Tasoid dari WEK 12 pemulihan di rumah. 64. Amang M Pasaribu dari WEK 12 pemulihan di rumah. 65. Esther Boru Pasaribu dari WEK 12 pemulihan di rumah. 66. Amang TN Nababan dari WEK 12 pemulihan di rumah. 67. Nyonya TN Nababan Boru Siringoringo dari WEK 12 pemulihan di rumah. Keempat, pelajar SIDI tahun ajaran 2020-2021. Menindaklanjuti peraturan pemerintah tentang PPKM darurat mulai berlaku tertanggal 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli 2021. Semua tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Dengan demikian, pelaksanaan lepas SIDI yang telah ditentukan tanggal 4 Juli 2021 untuk sementara diundur. Kelima, pengumuman. Himbauan pelaksanaan ibadah Minggu HKBP Resort Cibubur sehubungan dengan surat pemerintah Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masa PPKM darurat tertanggal 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli 2021. Maka ibadah di gereja dan live streaming sementara ditiadakan. Sehubungan dengan itu, gereja mengadakan ibadah Minggu secara Zoom meeting. Untuk itu dimohon kepada seluruh jemaat HKBP Resort Cibubur supaya turut serta dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan selalu melakukan protokol kesehatan secara ketat.
Keenam, sumbangan jemaat. HKBP Resort Cibubur telah menerima sumbangan dari keluarga NN WIK 8, yaitu madu aksa 221 ml sebanyak 40 botol. Gereja menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan. Tuhan memberkati. Ketujuh, jemaat yang meninggal dunia. Telah meninggal dunia seorang jemaat gereja kita, yaitu Bapak Insinyur Gontam Siahaan, gelar Opu Margareta Dori, almarhum, umur 79 tahun, suami dari Ibu Katarina Boru Nainggolan, bertempat tinggal di Malaka Residence B31, Jalan Malaka RT 9 RW 08, Kelurahan Munjul atau WIK 4. Meninggal pada hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021. Dikebumikan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 di TPU Pondok Ranggon. Kita akan mengenang jemaat kita yang telah meninggal dunia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Akhir hidup saudara kita ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita juga akan meninggalkan dunia pada suatu saat. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpengharapan. Hendaknya firman Tuhan dalam kitab Wahyu, pasal 14 ayat 13b, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Marilah kita berdoa masing-masing. Kembali. Demikian waktu jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan remaja Naposo Sekolah Minggu, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami Tuhan, umat-Mu berkumpul bersama secara virtual, bersama-sama melalui Zoom meeting, di mana kami menggunakan alat-alat yang bisa kami pergunakan, mengembangkan setiap keinginan kami yang sangat rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengarkan dan terimalah setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan kami Tuhan, yang kami sampaikan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Di masa-masa ini Tuhan, kami berdoa kepadamu dan membawakan setiap pergumulan-pergumulan kami secara bersama-sama bersafaat di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di masa-masa pandemi saat ini, kami tak punya pengharapan. Apa yang kami usahakan selama ini, semuanya akan sia-sia apabila tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon agar kiranya pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Apapun pergumulan kami, kiranya Tuhan buka jalan sehingga kami bisa melewati pergumulan demi pergumulan dengan menang bersama dengan Tuhan. Pergumulan kami dalam pekerjaan, buatlah pekerjaan kami Tuhan berhasil. Demikian juga setiap pergumulan kami dalam usaha-usaha kami, buatlah usaha kami mengalami keberuntungan, sehingga semua berkat Tuhan yang kami terima, kami dapat nikmati bersama dengan keluarga, berbagi dengan banyak orang di masa-masa pandemi saat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui anak-anak Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dan kami juga berdoa untuk setiap yang bergumul dalam kehidupan keluarga. Berkati Tuhan, biarlah di masa-masa seperti ini, pergumulan kami bisa menjadi ringan. Baik bergumul dalam keluarga kami, tambahkan keharmonisan, kebahagiaan, sukacita di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang bergumul dalam kehidupan anak-anak kami, Tuhan, kami membawakan anak-anak kami, baik mereka yang balita, mereka yang remaja, pemuda, dewasa, berkati mereka Tuhan, agar mereka bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan sehat di masa-masa seperti ini. Mereka yang studi, belajar, kuliah, kami doakan agar kiranya Tuhan menambahkan hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan, kepandaian, memenuhi mereka, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita mereka tepat pada waktunya dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Demikian juga kami mendoakan jemaat Tuhan yang sedang menantikan pekerjaan. Berkati mereka Tuhan agar kiranya Tuhan memberikan sesuai dengan talentanya sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan penuh kualitas. Demikian juga yang bergumul dalam kehidupan menantikan pasangan hidupnya. Tuhan, kami berdoa agar kiranya setiap jemaat yang menantikan pasangan hidupnya, Tuhan pertemukan. Dan Tuhan mamasu-masu memberkati tepat pada waktunya. Dan mereka yang bergumul dalam menantikan keturunan, kami berdoa Tuhan agar kiranya mereka diberikan anak boru di tengah-tengah keluarga mereka, menambah sukacita dalam kehidupan keluarga mereka. Di tengah-tengah ibadah ini kami sungguh bersukacita karena mendengarkan ada jemaat Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan seorang putri di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu keluarga Amang Dame Manalu, Inang Boru Napi Tupulu. Berkati mereka Tuhan agar kiranya putri kami ini bertumbuh dengan baik, sehat, sehingga dia menggapai masa depan yang gemilang. Demikian juga dengan orang tuanya, diberkati oleh Tuhan melalui pekerjaan dan usahanya, sehingga dari setiap berkat-berkat Tuhan itu menambah sukacita
untuk putri kami dan keluarga besar mereka. Demikian juga kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang berbahagia karena ada anak-anak kami yang akan memasuki rumah tangga, keluarga yang baru. Yaitu kami mendoakan Roy SK Marpaung dengan pasangannya Epinda Boru Hutasoid. Berkati Tuhan agar kiranya setiap rencana-rencana mereka dan rencana orang tua mereka dalam acara baik di gereja maupun acara adat, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar, dan tetap dalam protokol kesehatan, sehat dalam melaksanakan, sehat juga selesai pelaksanaannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Ketika mereka pulang ke Bonapasugit untuk melaksanakan acara, kiranya berangkat dengan penuh sukacita dan pulang kembali ke Jakarta ini, pulang dengan damai sejahtera. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang bersukacita, dikarenakan di minggu-minggu ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Agar kiranya dengan ulang tahun ini panjang umurnya, murah rezekinya, penuh syukurnya kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber hidup yang memberikan umur panjang bagi mereka semuanya. Kami juga mendoakan yang mana di masa pandemi ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, gedung gereja, seluruh aktivitasnya harus ditutup. Oleh karena itu Tuhan, kami melaksanakan segala sesuatunya dari jarak jauh, khususnya Zoom pada saat ini. Sehingga ada beberapa kegiatan kami yang harus diundur, seperti untuk pelaksanaan naik CD atau malua. Berkati Tuhan agar kiranya setiap keluarga dan anak-anak kami tetap kuat menantikan hari di mana bersama-sama kami akan merayakan kebersamaan naik CD mereka, sehingga ketika sampai pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan, kami akan melaksanakannya dengan prokes yang ketat dan juga melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kami juga Tuhan bersukacita karena mendengarkan ada beberapa jemaat Tuhan yang penuh dengan antusias sampai detik ini. Ada jemaat Tuhan, ada para halado yang memberikan sumbangannya, bantuannya untuk beberapa jemaat Tuhan yang terpapar COVID. Berkati Tuhan apapun bentuk daripada bantuan, kiranya semuanya itu menjadi berkat bagi yang menerima, demikian juga yang memberikan. Tuhan tambahkan berkat-Mu, sehingga di lain waktu memberikan terus yang terbaik hanya pada Tuhan saja sebagai buah iman, kedekatan, dan juga kebersamaan dengan Tuhan selama ini. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini lemah tubuhnya dan yang sakit. Kami mendoakan mereka agar kiranya Tuhan memulihkan dan menguatkan mereka sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasanya. Khususnya mereka yang sakit, yang sudah kami dengarkan tadi, ada 67 jemaat Tuhan yang sakit, baik di rumah, baik di rumah sakit, baik isoman, isolasi mandiri. Berkati Tuhan agar kiranya mereka semuanya diberikan pemulihan, diberikan kekuatan, diberikan pengharapan bahwa kesembuhan akan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Dan kami juga mendengarkan ada berita terbaru di mana ada jemaat Tuhan di week 1 yang sakit, yaitu Inang Nyonya G. Nainggolan Boru Napitupulu. Demikian juga Amang Nainggolan dari week 1, Inang Nyonya NG Nainggolan Boru Napitupulu dari week 1, Ganesha Boru Nainggolan dari week 1, Galio Nainggolan dari week 1. Demikian juga kami mendoakan Inang calon Sintua Mary Boru Hutapea dari week 5 dirawat di rumah sakit Angkatan Darat. Berkati Tuhan agar kiranya mereka pun menerima berkat kesembuhan yang berasal daripada Tuhan.
biarlah melalui obat-obatan, biarlah melalui perhatian, nasihat daripada dokter, dan dukungan keluarga, mendorong kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Dan di tengah-tengah ibadah ini juga Tuhan, kami mendoakan ada jemaat Tuhan yang sedang berduka cita dikarenakan amang yang kami kasihi meninggalkan kami dan pergi ke rumah Bapa di surga, yaitu Amang Gontam Siahaan yang meninggalkan keluarga dan meninggalkan seluruh jemaat Tuhan HKBP Cibubur. Berkati seluruh keluarga agar kiranya diberikan penghiburan, kekuatan, sehingga mereka tetap saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan yang berasal dari kasih Tuhan. Sehingga mereka bangkit kembali, kuat kembali, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami juga mendengarkan berita terbaru di mana kabar duka cita hadir di tengah-tengah seluruh jemaat Tuhan HKBP Cibubur, di mana inang mertua dari Inang Pendeta Rebeka Boruta Soit telah pergi ke rumah Bapa di surga, yaitu Opung Redwig Boru Simanjunta. Berkati Tuhan agar kiranya seluruh keluarga besar, Inang Pendeta, Amang Pendeta, bahkan keluarga besar yang ditinggalkan, mereka semua diberikan penghiburan, kekuatan, sehingga tetap senantiasa melihat bahwa perpisahan ini akan mendatangkan sukacita kelak, akan bertemu di rumah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, Engkaulah yang terus berkarya. Kami juga tak lupa mendoakan bangsa dan negara di mana kami tinggal, yaitu Indonesia ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya semakin kondusif, semakin aman, makmur, sejahtera, di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami. Sehingga dalam kebijaksanaannya itu mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya dalam mengatasi COVID ini, kiranya dengan bijaksana dan COVID ini segera berlalu. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan firman-Mu diperdengarkan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Posmanai Baho. Berkati Tuhan agar kiranya firman-Mu ini menguatkan kami, menenangkan kami, menghiburkan kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan. Sehingga kami tetap di dalam pandemi ini memakai diri kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami, menyampaikan kabar baik bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah dan senantiasa kabulkanlah tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 518 ayat 1 dan 2 sekaligus mengumpulkan persembahan 1A, 1B.
Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 6, ayat 6b sampai 13, dengan topik, pergi dan beritakanlah firman Allah. Demikian firman Tuhan kami baca. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ. Dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Shalom buat kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus yang beribadah di rumah pada saat ini. Jadi beberapa waktu yang lalu di dalam satu ibadah di acara kaum bapak, kami bertanya kepada kaum bapak demikian, Tuhamu amanami baru tahe ya dojuk rohatta tarlumobi ya dojuk rohatta iladinata. Maka secara spontan ada beberapa kaum bapak mengatakan, sering Pak Pendeta, kami sering kecewa. Serius atau tidak, tapi memang itulah kadang yang terjadi. Kita juga sering kecewa dan sumbernya berasal dari yang kita kasihi, yang kita cintai. Tapi juga jangan salah, ketika ibu-ibu ditanya, halo ibu-ibu, wah ya dong kecewa ibadah mata, wah bisa-bisa juga ibu-ibu lebih banyak kecewanya. Makanya ada lagu perempuan sakitnya tuh di sini. Jadi banyak juga kita kaum bapak ini membuat yang kita cintai juga merasa kecewa. Tapi yang mau saya katakan dari semua ini, memang dalam perjalanan hidup kita ini, kita tidak lepas dari rasa kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara, terlebih lagi di masa situasi COVID ini, harusnya seperti yang sudah diwartakan, anak-anak CD angkat CD sekarang. Tapi karena peraturan pemerintah, maka kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi tentu anak-anak CD ada rasa, aduh nggak enak nih. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Termasuk juga mungkin kepada orang tua yang sudah mungkin memikirkan ada banyak hal, tapi ternyata tidak terlaksana. Ada pasti rasa kekecewaan. Tapi sekalipun ada sesuatu yang membuat kita kecewa, kita harus ingat juga ketika kita sabar menjalani semuanya ini, itu akan pasti mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan juga mengatakan, rohani jol mado mersakap dalanna, alai Tuhan Jehovah do patut tulakana. Amsal 16 ayat 9,
hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Jadi memang kita ini, gereja ini hanya bisa membuat program dalam arti rencana, bagaimana pelaksanaannya, realisasinya, itu memang bukan hanya pikiran kita semata. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun yang kita jalani, suka atau tidak, kita harus siap menerima realita kita dengan keyakinan pertolongan Tuhan kepada kita untuk melewatinya. Saudara-saudara, sebenarnya Yesus juga pernah kecewa. Bahkan Yesus sering kecewa oleh karena sikap-sikap manusia. Termasuk juga kalau kita perhatikan di atas nats kita ini. Jadi kalau di nats kita ini Markus 6 ayat 6, maka kalau kita baca di atas dari awal Markus 6 ayat 1, di sana jelas bagaimana hati Yesus yang begitu kecewa melihat orang-orang yang mengikutinya. Dalam pelayanan Yesus melakukan pengajaran, melakukan penyembuhan, dan banyak lagi tanda-tanda mujizat. Orang melihat itu, orang menyaksikan itu, orang mengakui itu. Tapi celakanya yang mengatakan luar biasa yang dilakukan Yesus. Dari mulutnya sendiri juga yang mempertanyakan, loh ini kuasa siapa? Ketika Yesus melakukan pelayanan yang luar biasa itu, mereka mengakui itu, tapi di sisi yang lain mereka juga mempertanyakan, loh ini siapa ini? Inilah yang membuat Yesus kecewa. Jadi kalau saya baca di dalam ayat 3, mereka berkata, orang-orang yang berhadapan dengan Yesus berkata, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi Yesus ditolak oleh orang-orang yang mengenal dia sendiri. Tapi saudara-saudara, sekalipun demikian, mereka langsung mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap Yesus. Tapi apakah Yesus menjadi berdiam diri? Apakah di tengah-tengah rasa kekecewaan itu Yesus menjadi marah, emosi, dan lain-lain? Tapi di situasi kekecewaan, di situasi di mana Yesus ditolak, disitulah juga Yesus mengajari kita melalui nats ini. Bisa saja kita berhadapan dengan tantangan, tapi tantangan itu tidak boleh menghambat kita. Justru tantangan-tantangan itu membuat kita mencari jalan yang lebih baik, cara yang lebih baik. Kalau kita bandingkan dengan situasi kita pada saat ini, kita sudah baik beribadah di gereja. Tapi oleh karena dampak dari COVID ini, sampai-sampai ada aturan pemerintah yang begitu darurat. Yang tadinya dampak COVID ini sudah landai bahkan menurun. Tapi situasi pada fase-fase sekarang itu begitu luar biasanya, termasuk jemaat kita banyak yang terdampak. Maka peraturan pemerintah membuat pada saat-saat ini gereja harus ditutup. Maka kita juga mengambil jalan yang lain. Kalaupun kita beberapa kali sudah live streaming, tapi pada saat ini sesuai dengan peraturan pemerintah, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai gereja harus patuh kepada pemerintah, maka kita taat atas apa yang sudah disampaikan pemerintah. Gereja ditutup, maka kita tidak bisa memanggil tim daripada live streaming untuk masuk ke gereja, melakukan rekaman atau melakukan live streaming. Maka apakah kita berhenti untuk menyampaikan kabar baik? Sebagaimana Yesus yang ditolak, dia mengambil jalan, cara, dan metode yang lain. Inilah yang kita lakukan Bapak Ibu. Makanya kita pada saat ini ibadah ini kita berjum. Ada cara lain, ada metode lain. Bolehkah seperti ini? Lancarkah seperti ini? Indahkah seperti ini? Bisa saja kita kecewa. Tapi yang mau kita ingatkan, dalam perjalanan hidup
kita harus siap menjalaninya dengan bersandar kepada Tuhan. Itulah yang mau kita lihat juga di dalam nats firman Tuhan ini. Ketika Yesus ditolak, dia mengambil cara lain, model lain, metode lain, yaitu dengan memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya ke-12 itu. Ada cara Yesus ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus menyuruh mereka untuk pergi menyampaikan kabar keselamatan, mengajarkan, mengingatkan supaya manusia bertobat. Cara yang pertama Yesus katakan, mereka pergi berdua-dua. Mereka pergi berdua. Apa yang mau kita lihat di sini ketika Yesus menyuruh mereka pergi menyampaikan kabar baik berdua? Yang mau kita lihat di sini pertama adalah memang pada masa itu kesaksian itu harus disampaikan oleh minimal 2 orang. Jadi ketika seseorang membuat kesaksian di pengadilan misalnya, sekalipun dia saksi mata, tapi kalau hanya sendiri maka itu masih dipertanyakan. Kesaksian di pengadilan kalau hanya 1 orang itu masih dipertanyakan. Tapi ketika 2 orang memberikan kesaksian, maka kebenaran daripada kesaksian 2 orang itu sudah dianggap sesuatu yang benar, yang layak diakui, atau setidak-tidaknya dipertimbangkan. Makanya Yesus menyuruh mereka bukan pergi satu-satu, tapi kamu pergilah berdua-dua. Supaya dengan apa yang mereka sampaikan, kekuatan informasi, kekuatan daripada kabar baik yang mereka sampaikan itu punya dasar yang benar, punya dasar yang kuat, karena bukan hanya 1 orang yang menyampaikannya. Kemudian kenapa berdua? Dari situ kita bisa melihat bahwa memang Yesus menginginkan para murid-muridnya termasuk kita melakukan sesuatu secara bersama-sama. Yesus tidak ingin murid-muridnya itu melakukan sesuatu dengan sendiri-sendiri. Yesus tidak suka kalau memang murid-murid melakukan sesuatu sendiri-sendiri, hidup dengan menyendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus melalui nats ini mengingatkan supaya memang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita ini menjalani kehidupan ini secara bersama-sama. Kemudian juga kenapa berdua? Saudara-saudara, kenapa berdua? Karena memang kalau sendiri kita bisa gampang lemah. Ketika ada yang menolak, kita bisa gampang frustrasi. Ketika ada melakukan perlawanan, menghempang, kita bisa langsung menyerah. Tapi ketika 2 orang, maka ada sesuatu semangat. Yang satu lemah, yang satu menopang. Yang satu malas, yang satu semangat. Bahkan seperti yang dikatakan seperti ini, satu contoh. Ketika 1 orang yang takut bergabung dengan orang yang satu takut, maka yang muncul adalah bukan 2 orang penakut. Tapi ketika seorang penakut bertemu dengan seorang penakut, maka yang muncul adalah 2 orang pemberani. Kalau dia sendiri bisa takut. Tapi ketika mereka berdua bertemu, ketika mereka berdua melakukan perjalanan, maka kedua orang itu akan menjadi orang-orang pemberani. Sekalipun dia takut, tapi dia mengatakan, kalau aku nggak pernah takut. Sekalipun dia takut. Yang satu juga mengatakan, kalau aku nggak pernah takut, kemanapun aku nggak pernah takut aku. Padahal dia takut. Tapi ketika mereka berdua, maka kedua orang itu menjadi 2 orang yang tangguh dan pemberani. Jadi jelas, kenapa Yesus menyuruh mereka melakukan pelayanan itu 2 orang. Sekali lagi, supaya kabar baik yang disampaikan itu bisa diakui. Mereka berdua pergi supaya mereka bisa bersama-sama. Mereka 2 pergi supaya mereka lebih kuat, lebih kokoh lagi. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nats ini Yesus mengingatkan bahwa mereka itu pergi dengan berdasarkan kuasa dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita baca dalam nats ini di ayat 7,
dikatakan Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ia memberikan. Artinya Yesus memberikan kuasa. Kuasa itu adalah berasal dari Yesus. Makanya dia katakan, Yesus mengatakan, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa apa-apa. Artinya di sini Yesus mengingatkan, hai kamu yang mau melayani bersama dengan saya, maka inilah modalmu. Modalmu adalah kuasa yang saya salurkan kepadamu. Dan ketika kuasa Yesus yang disalurkan, yang diberikan kepada mereka, kuasa itu mereka lakukan, mereka gunakan, maka seperti dikatakan dalam ayat 13. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa memperhatikan ayat 13. Ketika mereka mengandalkan kuasa dari Tuhan. Saya baca ayat 13. Mereka mengusir banyak setan. Mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Artinya ketika mereka mengandalkan kuasa Tuhan, maka seperti yang disampaikan oleh para genda tadi di awal itu, dengan bersama kuasa Tuhan, perkara besar bisa dilakukan. Jadi memang kidung pujian juga ada seperti itu. Bahwa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bahwa dengan serta Allah, kita hadapi semua. Jadi bersama dengan kuasa Tuhan yang diberikan kepada muridnya, yang diberikan kepada kita, itulah modal kita, itulah dasar kita. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara-saudara pada masa sekarang ini, ada banyak orang mengutamakan, mengandalkan apa yang dia miliki. Ada banyak orang ketika melakukan pekerjaan, melakukan perjalanan, maka yang pertama-tama yang dia lakukan adalah membenahi diri sendiri. Sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ada mungkin berkarung-karung, ada mungkin bertas-tas, banyaknya persiapan-persiapan. Begitu sempurnanya persiapan-persiapan. Karena persiapan-persiapan itu bebannya begitu berat. Jangan-jangan persiapan-persiapan begitu matang, benar. Tapi karena persiapan-persiapan itu, jangan-jangan dia lupa berdoa. Mohon pertolongan pada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita diingatkan, mari kita pergi melakukan pelayanan dengan berdasarkan pertolongan Tuhan. Demikian juga buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita pada saat ini, terlebih di situasi COVID ini, kita diingatkan, kita diberangkatkan sebagai pribadi umat Tuhan pada masa-masa sekarang ini. Marilah kita bersama-sama untuk melakukan pelayanan itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah memberikan perhatiannya secara khusus untuk menopang gereja kita untuk melakukan pelayanan kepada saudara-saudara yang terdampak COVID. Tapi lebih daripada situ, marilah kita juga secara pribadi berkomunikasi dengan baik kepada saudara-saudara kita yang terpapar. Berikutnya juga Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nats ini kita diingatkan dalam ayat 10 saya baca demikian. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Artinya, sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan, terlebih di situasi sekarang ini, kitalah yang bersosialisasi. Janganlah orang lain yang berusaha memberikan pendekatan kepada kita, tapi kitalah yang memberikan pendekatan. Kitalah yang membuka diri. Bukan kita menutup diri, tapi kita membuka diri untuk hidup, untuk berteman, untuk bergabung. Tinggallah. Kalau Yesus berkata, tinggallah, marilah kita beradaptasi. Tinggallah dalam arti marilah kita membuka diri. Ibarat ada tamu datang ke rumah, kita sering berkata kalau datang rumah, ya ingat ya, anggap rumah sendiri. Artinya segala sesuatu bisa kita lakukan di situ. Kita tidak perlu setengah hati, tapi kita menganggap
orang yang bersama dengan kita itu adalah merupakan satu kesatuan yang hidup bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, kalau kita ditolak, Yesus mengatakan, kalau kamu ditolak, tinggalkanlah, kebaskanlah debu yang ada di kakimu. Tinggalkanlah, kebaskanlah debu yang ada di kakimu. Artinya, ketika kita berhadapan dengan tantangan, kita tidak perlu menambah persoalan. Kalau memang kita dihambat, kalau kita memang dibuat sesuatu menjadi masalah, silahkan. Janganlah kita menambah persoalan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Kata-kata bijak berkata, ketika kamu bertemu tembok, silahkan belok. Jangan ketemu tembok, kamu terobos tembok itu, kita yang bengkok, kita yang patah-patah. Tapi ketika kita bertemu dengan tantangan, silahkanlah berbelok. Inilah juga yang diingatkan, ketika Yesus berhadapan dengan tantangan, maka dia mencari jalan lain, dia mengatasi jalan itu, tapi pelayanannya tidak terhambat. Demikian juga buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak tantangan yang menghambat kita, tapi marilah kita jalani dengan melakukan pertolongan yang dari Tuhan. Hanya pertolongan Tuhanlah yang mampu membuat kita menjadi orang-orang berguna, terlebih lagi yang menjadi kemuliaan buat Tuhan di surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat kami yang dikasihi Yesus Kristus, terlebih yang terpapar COVID pada saat ini, yakinkanlah dirimu ketika Yesus menyalurkan kuasanya kepada murid-murid. Kasih Yesus itu dialirkan juga kepada pribadi-pribadi, termasuk kita juga yang berbaring di rumah, isolasi mandiri atau di rumah sakit. Tuhanlah memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami pergi menyampaikan kabar sukacita. Di tengah-tengah situasi COVID ini Tuhan, ajarlah kami supaya kami juga hadir untuk membawa kabar baik, kabar sukacita yang menjadi kesembuhan buat saudara-saudara kami. Yakinkan kami Tuhan, bahwa kuasa-Mu Engkau alirkan dalam kehidupan kami, dalam pribadi-pribadi kami. Terlebih juga buat saudara-saudara kami yang sakit. Engkaulah Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka. Keluarga yang berduka Tuhan, dan juga keluarga Siahan, keluarga hamba-Mu, keluarga Nababan, Inang Pendeta Nur Huta Soid yang berduka, Tuhanlah yang menghibur keluarganya. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua jemaat, mulai dari bayi sampai yang tua lansia. Naungi kami Tuhan, naungi kami, lindungi kami dengan kasih sayang-Mu, dengan kesetiaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kirung Nyanyian HKBP nomor 666 ayat 1 dan seterusnya, dan mengumpulkan persembahan ke ulang hatopan HKBP. Oh
Marilah kita menyerahkan persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Terpujilah nama Tuhan dengan pelayanan kita. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Amang Inang. Amin. Selamat hari Minggu. Minggu, Amang. Hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Amang Inang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Amin.
Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua. Salam sehat. Minggu, Mama. Pendeta. Salam sehat semua. Yuk berjuang yuk. Semangat. Harus menang, harus menang. Amin, amin. Amin, Inang. Masuk. Siapa ini? Supaya Mama. Oke, Benar. Oke, mohon izin. Ya, baterai habis, Mak. Jangan yang ada tulisan. Kita mau apa-apa beli itu tadi udah jangan. Ini suaranya mau jangan ditutupin. Mau nutup suara. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu, Nang. Halo, salam sehat. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Izin live, Amang ya. Selamat Ya. hari Minggu. Kami Mulate. senang, Amang. Ya, mulate Sudena. Amang. Dah. Ya, izin live. Oke. Oke, dah. Bye. Bye,